Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Roma Jamur Insan Serbelawan. Channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru kesasar ke channel ini, jangan lupa di subscribe, dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Kreatif Channel ya guys ya. Jadi balik lagi kita ke ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang lagi sibuk atau lagi banyak keperluan, banyak aktivitas, di skip aja dulu. Kita mau ngobrol-ngobrol santai buat teman-teman pemula. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Insan mau membahas masalah kendala ya guys ya. Karena ada yang protes, ada yang bertanya seperti ini, Bang, kenapa selalu omset, kemudian prospek, kemudian keenak-enakannya, kegampang-gampangannya yang dibahas tentang jamur tiram ini, tapi masalah, kendala, problem, nah itu nggak dibahas ya guys ya buat para pemula, padahal itu yang penting. Jadi kita tidak melihat gambaran enaknya saja, tapi kita juga harus tahu resikonya, kita juga harus tahu masalahnya, kita harus tahu kendalanya yang dihadapi oleh petani-petani jamur ini guys. Jadi buat teman-teman yang lagi melirik-lirik itu jadi tahu ya guys ya, apa yang harus mereka antisipasi dan apa yang harus mereka persiapkan untuk menangani masalah-masalah di budidaya jamur tiram ini. Makanya yang saya ingatkan untuk subscribe, karena subscribe itu gratis dan ilmu itu mahal. Dengan subscribe kalian bisa mendapatkan ilmu dan cara gratis dan dengan cara mudah ya guys ya. Nah, jadi langsung balik ke tema video kita pada kesempatan kali ini guys. Jadi masalah yang pertama adalah kita bagi dua ya guys ya. Jadi tentang budidaya jamur tiram ini kita bagi dua menjadi dua bagian. Yang pertama adalah petaninya. Petani dalam artian masih membeli backlog, masih hanya merawat, masih hanya menumbuhkan jamur. Kemudian yang kedua adalah produsen. Nah, jadi itu adalah dua wilayah, masih dalam wilayah jamur tiram, tapi berbeda ya guys ya, alurnya berbeda, berbeda haluan. Dan yang pertama pembahasan masalah petani ya guys ya. Jadi kalau kendala di petani, terutama buat teman-teman yang masih baru pemula, itu masih harus yang pertama mencari supplier ya guys ya. Karena nggak semua supplier itu, ya Insan nggak bilang jelek, tapi nggak bilang semua supplier itu bagus dan amanah. Karena banyak pengalaman yang curhat ke Insan juga, cerita bahwasanya mereka beli backlog tapi nggak diajarin, kemudian nggak ada garansi yang rusak-rusak, kemudian nggak dibimbing. Nah seperti itulah guys ya. Jadi masalah supplier ini kalian juga harus memilih dengan baik ya guys ya. Karena nggak semua supplier itu amanah ya guys ya. Jadi teman-teman harus bisa memilih, teman-teman harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan supplier-supplier itu, supaya ilmu yang mereka berikan ataupun bibit yang mereka berikan itu bisa kalian hasilnya bisa maksimal gitu guys ya. Kemudian yang kedua adalah seperti udah sering Insan bahas, masalah di pemasaran. Buat teman-teman yang budidaya jamur masih backlog beli, itu pemasaran adalah ujung tombaknya ya guys ya. Jadi pastikan kalian punya pasar dulu sebelum kalian punya banyak backlog, supaya jamur kalian itu yang akan tumbuh itu semuanya terjual dan habis. Kemudian yang ketiga itu adalah faktor modal. Nah, jadi di sini Insan nggak mau berbelit-belit ya guys ya. Insan mau coba ngomong sesingkat mungkin. Jadi faktor modal adalah faktor yang memang sudah pasti harus ada di setiap usaha guys. Jadi mau modal besar, modal kecil itu tergantung dari kalian. Terlebih kalau kalian sudah punya pemasaran yang bagus, modal itu harus kalian usahakan, harus kalian adakan, tak minjem saudara dulu. Yang penting prospeknya udah jelas gitu ya guys ya. Jadi untuk permodalan itu memang harus ada. Nah, kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah faktor hama. Nah, itulah tujuannya kenapa kalian harus berdiskusi ataupun sharing kepada supplier penjual backlog kalian. Karena faktor-faktor hama ini tidak bisa langsung ditangani ya guys ya, tanpa kalian belajar, tanpa kalian sharing, tanpa kalian tahu hama ini obatnya apa, kemudian penyebabnya apa. Nah, jadi itulah kendala-kendala yang akan kalian temuin di usaha budidaya jamur tiram ini jika kalian masih pemula. Dan masih ada yang selanjutnya, dan ini yang terakhir adalah perawatan guys. Nah, jadi terlihat sepele, terlihat begitu mudah, hanya diletakkan gini aja bisa tumbuh jamur, tapi ya nggak sesimpel itu juga ya guys ya.
nggak sesimpel itu, nggak semudah itu, dan perawatan itu pasti tetap ada seperti menjaga sirkulasi udara, kemudian penyiraman, karena kalau kelebihan penyiraman jamur bisa nggak bagus, kurang siram jamur bisa nggak tumbuh, kemudian kumbung terlalu panas juga nggak bisa tumbuh, kumbung terlalu lembab juga jamurnya kurang bagus. Nah jadi memang harus perawatan juga menjadi hal-hal yang menjadi kendala ya guys ya. Banyak petani pemula itu masih bingung kenapa jamurnya itu atau backlognya itu sampai 3 bulan belum ada tumbuh, sampai 2 bulan belum ada tumbuh, karena kurang mengerti tentang perawatan tersebut guys. Nah jadi itu guys ya bagian pertama. Jadi bagian pertama itu Insan kelompokkan menjadi petani, dan kendala-kendalanya yang udah seperti Insan sebutkan tadi ya guys ya, supplier, pemasaran, modal, hama, dan perawatan. Kemudian yang selanjutnya bagian yang kedua, ini buat teman-teman yang jenjangnya udah mungkin lebih senior sedikit lah ya guys ya, mungkin udah 1 tahun atau 2 tahun terjun ke budidaya jamur tiram, yang udah mahir perawatan, mahir pemasaran, kemudian yang udah belajar buat log sendiri. Nah dan ini mulai pelajaran buat log ini juga kendalanya akan ada juga ya guys ya, bahkan lebih banyak dan lebih menantang ya guys ya. Tapi kalau kalian udah bisa melewatin ini ya mudah-mudahan udah lancar lah usahanya ya guys ya, lancar jaya mudah-mudahan. Nah jadi kendalanya apa aja bang saat kita udah belajar buat backlog sendiri, kita udah belajar produksi log sendiri? Yang pertama itu yang Insan catat, itu kendalanya di bahan baku guys, serbuk kayu. Nah jadi nggak semudah membalikan telapak tangan, nggak semudah kelihatannya untuk mencari serbuk kayu yang homogen atau yang sejenis, karena memang ya untuk pemula yang kayu sejenis itulah yang mudah dan bagus untuk jamur tiram, seperti misalkan sengon, mahoni, kemudian kayu karet. Nah jadi kayu-kayu sejenis itulah yang mudah dan bagus untuk backlog jamur tiram, terutama untuk pemula. Jadi usahakan kalian mendapatkan supplier bahan baku yang murah, kemudian stoknya banyak, kemudian cepat datangnya gitu ya guys ya. Nah itu dia guys. Kemudian yang kedua adalah faktor tempat guys. Nah faktor tempat ini masuk ke faktor yang sangat bisa dikatakan primer lah ya guys ya, faktor utama. Karena kalau kita mau produksi udah otomatis kita butuh tempat dan lokasi yang bagus ya guys ya. Ibaratnya tidak seperti waktu penumbuhan kita cuman butuh tempat dan rak-rakan seperti ini, tapi kalau kita udah mulai produksi kita harus membutuhkan tempat untuk menyimpan serbuk, tempat untuk mengompos, tempat untuk sterilisasi, tempat untuk inkubasi, inokulasi, nah segala macam ya guys ya. Jadi itu juga butuh kendala, itu juga masuk ke dalam kendala yang harus kalian atasi, yang harus kalian pikirkan jika kalian mau terjun ke dalam usaha budidaya jamur tiram sebagai produsen backlog. Nah jadi kalau misalkan faktor tempatnya ini udah kalian pegang, kalian udah punya bahan baku, kalian udah punya tempat, yang selanjutnya itu adalah modal ya guys ya. Nah balik lagi ke modal guys. Jadi kalau misalkan setiap usaha apapun itu pasti butuh modal, terutama jika kalian itu semakin berada di atas, otomatis produksi semakin banyak, kemudian bahan baku juga yang dibutuhkan, peralatan juga yang dibutuhkan semakin banyak ya guys ya. Jadi jangan kalian anggap supplier backlog itu lebih untung, tapi ya memang modalnya yang dikeluarkan itu memang lebih banyak ya guys ya. Seperti kalian harus beli drum untuk sterilisasi, beli kayu bahan bakar atau beli gas, kemudian beli serbuknya, kemudian bayar tenaga kerja, kemudian beli plastik, beli cincin, beli alkohol, beli bibit, nah segala macam itu guys, itu masuk ke dalam modal ya guys ya. Jadi semakin banyak yang kalian pikirkan, semakin banyak hasil yang ingin kalian dapatkan, maka semakin banyak yang harus kalian keluarkan guys. Nah itu dia. Yang faktor yang berikutnya adalah ini masalah yang paling apa ya guys ya, paling kompleks dalam produsen. Mau kalian itu produsen penjual ataupun mau dipakai sendiri, pasti akan mengalami ini, yaitu masalah kontaminasi guys. Nah jadi persiapkan diri kalian untuk menghadapi kontaminasi terpaan, badai kontaminasi, trichoderma, kemudian oncom, kemudian jamur hitam, kemudian banyak lagi lah ya guys ya. Gurem, nah terutama gurem ya guys ya. Gurem itu yang paling mematikan, yang paling mengerikan buat teman-teman yang sebagian petani jamur itu gurem, momok yang mematikan. Nah jadi itu ya guys ya, bahaya kontaminasi ini semakin tinggi. Untuk pemula mungkin bisa di atas 50%-an. Terutama buat kalian yang memang bener-bener belum pernah merawat backlog sebelumnya, langsung mau belajar buat backlog.
biasanya itu langsung ke tingkat 90%, 100% bahkan kegagalannya. Jadi memang harus benar-benar kalian kuasai dulu ilmu perawatan, minimal 70% lah kalian pegang ilmu perawatan baru belajar buat lock. Ataupun ya kalau misalkan kalian mau yang instan bisa ikuti pelatihan guys. Mau pelatihan dimanapun yang penting amanah, kemudian ilmu yang disampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Misalkan dia itu ya beneran punya kumbung dan beneran produksi jamur, jangan kalian berguru dengan orang yang nggak jelas ya guys ya. Nanti udah kadung bayar ataupun udah kadung terjun tapi ilmunya nggak jelas, cuman buang-buang biaya, buang-buang modal. Nah jadi itu salah ya guys ya. Nah jadi semakin tinggi seperti yang Ihsan bilang, semakin tinggi apa yang ingin kalian capai maka pengorbanan juga harus semakin lebih besar. Nah jadi masalah di dalam produsen budidaya jamur tiram ini atau produsen backlog ini adalah seperti yang Ihsan bilang tadi, dari bahan baku, tempat, modal, dan masalah kontaminasi. Jadi itulah guys ya ringkapan ataupun ringkasan kendala-kendala yang akan kalian hadapi, yang harus kalian selesaikan jika kalian mau berurusan dengan jamur tiram ini guys. Sekali lagi kalau misalkan udah mau terjun, carilah relasi, kemudian carilah partner yang bisa membantu kalian untuk menyelesaikan masalah-masalah. Nah jadi mungkin itu aja guys pembahasan video kali ini. Kalau ada yang salah Ihsan mohon maaf, kalau ada yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar, ada yang mau ditanya juga bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Kita jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.